Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Kita bersuka cita sebagai orang percaya patut merayakan, ya disebut perayaan. Kalau biasanya perayaan itu hal-hal yang sukacita ya, tapi perayaan hari ini adalah mengenai memperingati hari sengsara Tuhan Yesus dengan tujuan buat menyelamatkan kita. Kita ambil teks Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Jemaat Ibrani maksudnya yaitu orang Yahudi. Ibrani pasal 10. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Cukup panjang. Mari kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang pertama, kitab Ibrani pasal 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Pada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya segala anak-anak. Dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab saya berfirman, inilah perjanjian yang akan aku adakan dengan mereka sesudah waktu itu. Dia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, percaya dan mau melakukannya. Ntar hari ini di seluruh dunia ada libur, khususnya di Indonesia yang memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari sengsara Tuhan Yesus disebut dengan hari Jumat Agung karena karya terbesar yang begitu agung mulia dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Dia rela mati bagi kita. Surat ini, surat Ibrani artinya bangsa Ibrani berbahasa Yahudi atau bahasa Yahudi berbahasa Ibrani.
Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dan itu ada berisi hukum Taurat, dan kitab Perjanjian Lama itu ditujukan kepada mereka, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, dan yang ada di sana segala orang di luar Yahudi atau di luar bangsa Ibrani. Orang Ibrani atau orang Yahudi pada waktu itu banyak percaya sama Tuhan Yesus karena pelayanan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat cinta bangsanya. Dia dari suku Benyamin, dan dia kasihan kalau orang-orang itu pada gak selamat, sehingga Saulus sebagai orang Ibrani terbeban menyelamatkan sukunya. Dia banyak mengadakan penginjilan, dan benar banyak sekali menjadi percaya. Tapi satu kali dia harus menderita di penjara karena pelayanan. Dan dia mendengar berita bahwa bangsanya, sukunya banyak yang murtad. Dia sangat sedih, sehingga dia tulislah salah satu suratnya ini, surat Ibrani. Pasal 10 menceritakan bagaimana supaya mereka jangan ingat lagi waktu mereka itu sebagai agama Yahudi, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun ada korban untuk penghapus dosa. Berulang-ulang, tidak cukup sekali. Hari ini merasa berdosa, datang, begitu banyak dikorbankan. Rasul Paulus mengingatkan semua itu tidak ada lagi gunanya kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Karena keselamatan itu adalah di dalam korban daripada Yesus Kristus, satu kali untuk selama-lamanya. Diingatkan seperti itu, saudara. Nah, kita juga perlu mengenal apa itu korban daripada Tuhan Yesus Kristus. Prinsip korban dengan darah dari dahulu sudah ada. Tanpa penumparan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu kata Alkitab. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh. Mereka ada tadinya di Taman Eden, tapi di situ mereka jatuh. Mereka tidak layak ada di Taman Eden. Dan untuk menutupi rasa malu mereka karena sudah hilang kemuliaan Allah, maka Tuhan ambil seekor anak domba, dia cabik, diambil kulitnya, ditutup menjadi pakaian daripada Adam dan Hawa. Dan selanjutnya mereka diusir dari Taman Eden. Pergi, keluar, bukan ini lagi tempat kalian. Dan di bagian timur dikatakan berdiri malaikat menjaga dengan pedang berapi, jangan sempat masuk lagi mengambil yang memakan buah tanaman yang ada di dalam Taman Eden itu. Taman Eden itu tidak ada lagi di dunia. Dulu di dunia, tetapi Taman Eden itu atau Firdaus itu ada di surga. Itu yang disebut dengan surga. Nah, ada tanda darah dalam kitab Kejadian pasal 3. Di situ manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama menutupi, mesti ada korban darah. Anak domba dicabik oleh tangan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia menjadi manusia. Ya, dicabiknya, ya, berlumuran darah tangannya, kemudian dengan kulit binatang itu dia tutup Adam dan Hawa. Tapi selanjutnya jangan injak lagi taman ini, usir. Dan setelah mereka keluar dari taman itu, tinggal di satu tempat di bumi, roh iblis itu tetap ada. Walaupun sudah mereka ditutupi oleh tanda darah. Dan Habel, dia selalu ingat korban itu. Oh, ketika orang tua aku pasti diceritakan berdosa, dia korbankan anak domba untuk menyelamatkan bapak mamaku, walaupun kami tidak hidup kekal lagi. Dan sebab itu dia ingat akan itu, dia rela berkorban lagi di satu tempat. Dia berikan lagi korban hewan, seperti bagaimana Tuhan memberikan korbannya. Dan Tuhan menerima. Tapi korban Kain tidak dilakukan, ada tanda darah sehingga ditolak. Itu korban yang kedua dengan tanda darah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, tanda juga darah mesti dikorbankan sehingga mereka selamat daripada hukuman itu. Semua itu kata Alkitab tadi adalah bayangan
Korban-korban itu sebenarnya tidak menghapuskan dosa sebelum nanti datang Tuhan Yesus. Mereka memang diampuni, tetapi tidak sempurna. Namanya bayangan. Saudara pernah memegang bayangan yang gak jelas. Saudara bisa hanya melihat film, bisa dilihat mirip-mirip, tapi itu hanya film, bukan wujud yang sebenarnya. Jadi hanya bayangan. Tetapi bayangan itu perlu menggambarkan nanti apa rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga orang Israel, orang Ibrani itu diingatkan, ngapain kalian lagi seperti dulu? Ngapain kembali ke agama yang lama? Itu hanya bayangan. Dan melalui surat kepada orang Ibrani itu banyak orang kembali berbalik kepada Tuhan. Itulah di situ seseorang tinggalkan Tuhan, dia memang terhilang. Dan kalau dia untuk datang kembali, dia harus mulai dari awal. Sebagai anak Tuhan yang disimbolkan dengan pelayanan baptisan air, dia harus kembali dibuang lagi dosa yang lama. Dia mulai hidup mencari kebenaran dengan kemauannya sendiri. Oh, di sini ada kebenaran. Tuhan katakan semua di luar korban darah Yesus itu tidak ada yang sempurna. Hanya korban darah Yesus yang diterima oleh Bapa di sorga. Karena apa? Itu korban anaknya. Kenapa? Hanya itu diterima karena itu yang kudus, datang dari Allah. Korban hewan tidak ada yang kudus. Korban Yesus karena dia adalah anak Allah, putra Allah yang datang ke dunia, itu yang diterima oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati korban itu, dan saudara sebagai orang Kristen perlu datang untuk mengingat apakah saudara diselamatkan atau tidak. Perlu kita sadari, karena terlalu banyak orang mengatakan sekedar percaya kita beroleh selamat. Tidak, saudara. Kita harus hidup di dalam kepercayaan itu. Alkitab katakan pengenalan akan Tuhan itu penting. Pengenalan akan Tuhan. Sudah sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sekedar tahu mungkin, oh Yesus Kristus juru selamat. Allahnya orang Kristen itu, oh Tritunggal. Begini, hanya sekedar itu. Saudara, untuk bisa menjadi anak Tuhan, mengenal betul-betul siapa sang juru selamat itu. Itu sebabnya kita perlu memperingati supaya kita benar-benar apa yang dilakukannya, apa yang kita yakini, apa dampaknya bagi kita melalui pengenalan itu. Dan kalau kita sudah kenal, oh ternyata bukan hanya sekedar dia menyelamatkan, dia juga menuntut untuk tinggal di sana, yaitu ada yang disebut dengan takut akan Tuhan. Takut Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak ada takut sama Tuhan, hanya orang Kristen, tapi hidupnya amburadul, nggak pernah beribadah, nggak pernah berkorban, nggak pernah melayani, nggak ada apa-apa. Dan seenaknya dia akan tinggal di sana, di istana, tidak punya hubungan, tidak mengenal. Yang pasti Tuhan mengenal kita, kita belum tentu mengenal Tuhan. Saudara, kita kembali mengingat sengsara Tuhan Yesus. Korbannya adalah korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Jadi artinya untuk memperoleh keselamatan perlu ada satu korban. Di dalam Alkitab berdasarkan beberapa ayat, karena tidak dalam satu kitab itu ditulis, ada 7 minimal kalimat Tuhan Yesus yang menjadi pegangan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada 2 orang penjahat disalibkan, satu di kiri, satu di kanan. Dua-duanya penjahat. Dan Tuhan Yesus ditempatkan di paling tengah. Kenapa? Kenapa tidak di salah satu kiri atau di salah satu kanan? Karena dia dianggap gembong paling berbahaya, paling jahat. Itu di tengah. Yesus terima tuduhan itu. Dan menjelang mati, ada banyak orang udah mau mati pun masih menghujat. Seperti 2 orang yang berdosa ini di kiri kanan. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Tetapi satu kali ada satu penjahat itu menegur temannya, kita penjahat, kita layak buat dihukum. Tapi orang yang di tengah-tengah ini, dia bukan penjahat, dia tidak layak dihukum. Seharusnya kita terima apa yang akan dilakukan
kepada kita, yaitu hukuman mati. Tapi kalau yang ini tidak seperti itu. Karena dia sudah melihat bagaimana keajaiban, keagungan daripada Yesus Kristus. Di salib itu dia bisa melihat. Salah satu kalimat yang membuat tersentuh hati seorang penjahat itu, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa," ini menjadi pegangan sama kita. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Biasanya penjahat kalau mau dihukum mati, penjahat kaliber, dia akan berteriak. Sebelum dia dibunuh atau dipatahkan kakinya, dia akan berteriak, "Aku tidak bersalah, aku begini, aku begini." Kadang-kadang dia emosi, udah mau mati, dia maki-maki dengan kalimat kotor. Kalau dia mau mati, dia hina raja, sampai dia mati, dia menghina seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tahu semua orang berdosa untuk menghakimi dia. Saudara, dia tidak lakukan seperti penjahat yang di kiri kanan atau semua orang yang pernah disalibkan berteriak. Karena bukit Golgota itu di tepi jalan. Jadi setiap orang ada dihukum mati dengan digantung, semua orang bisa melihat, mendengar teriakan kematian. Bahkan disebut bukit itu sebagai bukit tengkorak. Karena apa? Banyak sebelumnya, mungkin ribuan orang telah mati disalib. Di situ banyak tengkorak-tengkorak orang. Bahkan bukit itu dari satu sisi sudut pandangan ada bentuk tengkorak. Nah, kalimat Tuhan Yesus menjadi berkat sama kita. Dia berbicara kepada Bapaknya, hubungannya masih baik, hubungan Bapa dengan anak. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itulah belas kasihan Tuhan. Dia tidak mengutuk. Kalau kita dihina orang, pasti gampang kita emosi. Ya, kalau orang lama nggak balikan utang sama kita mungkin udah macam-macam. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia masih punya belas kasihan. "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat itu menyentuh seorang penjahat. Ketika dia berbicara kepada temannya, "Gak boleh ngomong gitu, orang ini orang yang benar." Dan akhirnya di titik terakhir dia mau mati, dia berkata kepada Tuhan Yesus, karena yang mati ini bukan orang sembarangan. Dia tahu ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Dia melihat di atas ditulis, ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Berarti yang dinantikan oleh kami orang Yahudi. Dia percaya. Akhirnya dia berkata, mohon belas kasihan in the last minute kehidupan sebelum mati. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah aku, kalau boleh, if possible, ingatlah akan daku ketika engkau sampai nanti di tempat kemuliaanmu di surga." Ingat, dia nggak bilang selamatkanlah aku, dia tahu diri. Dia tahu diri, dia tidak bilang ampuni aku, enggak. Dia tahu dia orang berdosa, enggak layak. Dia hanya bilang ingatlah. Itulah kemurahan Tuhan. Dia hanya bilang ingat, karena dia tahu Tuhan ini penuh belas kasihan. Dia ingat bahwa Tuhan Yesus tahu kalau sempat dihukum masuk neraka mengerikan. Dan ini satu-satunya orang kunci yang bisa menyelamatkan. Dia tahu tidak mungkin sampai, tapi paling tidak Yesus ini punya belas kasihan. Dia hanya berkata, kalau boleh, ya ingatlah akan aku. Dan kalimat itu kalimat pengharapan, kalimat upaya yang mau berdamai dengan Tuhan. Banyak sekali orang Kristen tidak mau berupaya berdamai dengan Tuhan. Dia selalu bertahan dengan kesalahannya. Terus dia hidup dalam kejahatan. Saudara boleh jahat, tapi jangan keterusan. Berusaha untuk berdamai. Sejahat-jahatnya kita jangan berlama-lama, jangan berminggu, jangan berbulan, jangan bertahun. Sebabnya berapa hari yang lalu Bapak Gembala mengingatkan, datang di hari Jumat Agung, kita boleh mengingat karya Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus tersentuh, orang ini punya iman. Orang ini masih berpengharapan kepadaku. Orang ini tahu aku punya belas kasihan, aku punya kuasa, aku orang kunci.
Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia tahu tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tahu dia orang berdosa. Kalau boleh, belas kasihan Tuhan pun datang. Dia langsung ingatkan, engkau masih punya nyawa. Dan ketika bernyawa engkau datang kepadaku, mau berteman dengan aku, hanya dengan kalimatku, ampunilah orang tersentuh. Kalau kita suka mengampuni, orang lain tersentuh. Kalau kita suka memaafkan orang lain tersentuh. Kalau kita suka melawan, suka ngamuk, suka balas, nggak ada orang yang tersentuh. Tidak ada. Kalau saudara banyak berkemurahan, melakukan berbagai kebaikan, tersentuh gak orang? Tersentuh. Tolong, kalau kita selalu melawan, gak ada yang tersentuh, gak ada orang yang datang sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau meyakinkan, untung belum sempat ajal menjemputmu. Ketika sekarat, detik-detik maut mau datang, detik malaikat maut pembawa kenderaan datang, engkau memanggil namaku dan katakan, ingat. Yesus langsung menghibur dia. Kau boleh jahat, kau boleh bandel, tapi untung langkah terakhir sebelum kamu masuk ke neraka, kau ingat aku. Hari ini juga, bukan next week, bukan next month, bukan insya Allah, hari ini juga. Amin. Itu penting iman. Hari ini juga. Ada banyak orang berusaha untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh pahala. Dikumpul, ditabung-tabung. Dengan harapan nanti ketika mau mati ditimbang mana lebih banyak. Tuhan Yesus katakan hari ini juga. Amin. Belum sempat. Ada pahalanya orang jahat itu? Memang ada. Ada pernah melayani? Belum. Udah dibaptis selam? Belum. Belum semua. Kosong mahkotanya. Tetapi itulah dia beruntung. Di titik terakhir dia ingat Tuhan. Jemaat yang terlalu lama tidak datang sama Tuhan, hati-hati. Tidak selalu kita ada kesempatan datang sama Tuhan. Khotbah hari ini, berdamai dengan Tuhan, diselamatkan. Amin. Berdamai sama Tuhan, diselamatkan. Saudara terus bermusuhan dengan gereja, bermusuhan dengan firman Allah, dan tidak akan diselamatkan. Karena tidak selalu ada waktu datang sama kita. Kita bisa marah di mana-mana saja, di jalan kita bisa marah, bisa kita nggak lembut. Karena keberdosaan kita, karena lingkungan ini hidupnya keras. Pekerjaan kita bisa hidup keras, di jalan kita bisa keras, di rumah bisa kita keras. Oleh sebab itu saudara, perlu kita selalu ingat Tuhan. Sebenarnya di gereja kita setiap bulan at least sekali itu perjamuan kudus untuk mengingat kita masuk di dalam bulan yang baru, minta kekudusan daripada Allah. Amin Bapak Ibu. Minta. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan setiap kali engkau makan roti ini, setiap kali, artinya tidak cukup sekali, dan minum cawan ini, engkau mengingat kematian Tuhan. Kenapa kita ingat seperti hari ini? Karena di situ kita diampuni. Itu sebabnya perlu baptisan air dan kemudian perjamuan kudus. Kita menerima tubuh dan darah Tuhan, menyatu dengan kita. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Kita makan roti itu, minum cawan itu, anggur itu, menyatu dengan kita. Ada satu kekuatan daripada Tuhan bahwa kita ditebus oleh darahnya. Selamat si penjahat tadi. Selamat. Hari itu juga banyak orang baik. Banyak orang baik, tapi tidak bersahabat sama Tuhan. Dan tidak pernah bilang sama Tuhan seperti itu. Kita lupa Tuhan. Ya, kita tidak mau ingat Tuhan. Tapi si penjahat itu bilang, ingat ya Tuhan, tolonglah. Kalau dia neraka, kalau udah mati, enggak boleh lagi dia bilang apa-apa. Dan Tuhan menghibur. Dan sampai ditulis oleh Injil supaya kita tahu bahwa perlunya kita ingat Tuhan. Dekat dengan salib, dekat dengan Tuhan, diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama, bahwa Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi dia berusaha mengampuni. Poin yang pertama di hari Jumat Agung ini, mari kita punya sifat yang selalu punya kasih karunia mengampuni. Ampuni. Ya, kita orang berdosa, tapi yang paling penting kita perlu ada hati pengampun. Dia masih peduli sama orang. Itu sifat Tuhan Yesus. Padahal dia sengsara, dia menderita, tapi masih peduli sama orang. Dia tidak katakan, aku gak bersalah, kenapa aku disalib? Aku Tuhan, aku punya kuasa, bisa turun dari salib. Coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus turun dari salib, karena dia kan Allah, dia Tuhan. Bisa gak Tuhan Yesus lepas dari salib itu turun? Bisa gak? Bisa. Karena dia Allah. Dia bisa membuat orang semua buta. Siapa yang mau jadi anak buta? Semua prajurit akan menjadi pincang. Bisa. Tombak-tombak semua mahkota duri menjadi tumpul, nggak ada apa-apanya. Oh, bisa. Tapi Tuhan Yesus memilih mau dia dikorbankan. Dia lebih memilih keselamatan manusia daripada keselamatan jasmaninya. Demi sayangnya sama kita. Amin. Dia memilih itu. Dia memilih menderita karena apa? Satu-satunya cara menyelamatkan saya dan saudara, dia harus mati disalibkan. Dia memilih keselamatan orang banyak daripada harga dirinya sebagai Tuhan. Dia terus ada di salib, bahkan dia memohon pengampun. Itu sifat daripada Tuhan Yesus, mengutamakan keselamatan yang lain daripada dirinya. Kalimat yang ketiga setelah tadi, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus itu ada dan sudah ada. Dalam agama saksi Yehova, Firdaus belum ada. Belum. Nanti karena diselamatkan sama dia hanya beberapa ratus orang, itu ada angka di wajib. Dan selebihnya nanti kalau Tuhan beri Firdaus di dunia, maka orang-orang akan bangkit dan tinggal di Firdaus di bumi ini. Sekarang belum ada. Itu agama saksi Yehova, karena mereka tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Yang ketiga, ketika disalib, Tuhan Yesus berbicara kepada ibunya. Di situ ada banyak murid-muridnya. Ibu, inilah, ini anakmu. Dia tunjuk kepada murid-murid dan ngomong lagi kepada murid-muridnya, ini ibumu. Betapa Tuhan Yesus memperhatikan ibunya, yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang menyusuinya, yang mendidiknya sesuai hukum Taurat. Dia pasti hatinya tertikam melihat anaknya harus mati. Dia memberikan penghiburan, walaupun aku sebagai anak, aku Tuhan, aku juru selamat, aku akan tinggalkan engkau. Dia ingatkan sama murid-murid yang lain, ini perhatikan, aku tidak bisa lagi memperhatikan ibuku. Waktu Tuhan Yesus masih bayi, orang tuanya pergi membawanya ke bait Allah untuk diserahkan, untuk diberkati. Ada nabi yang berbicara kepada Maria, dikatakan anak ini Yesus Kristus, dia akan membangkitkan, dia akan bisa membuat sesuatu bahaya, perguncangan. Dan satu kali dikatakan oleh Nabi itu waktu memberkati bayi Yesus dalam penyerahan anak, satu kali satu tikaman akan tertancap di dadamu. Itu menyatakan anakmu yang engkau kasih ini akan membuat hatimu tertusuk, menderita dan menangis sejadi-jadinya, karena dia harus tertikam disalib. Dalam ayat yang lain dikatakan Maria ibu Yesus berdiri dekat salib itu bersama dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain dan semua murid-muridnya. Mereka meratapi kematian, sengsara Tuhan Yesus. Dalam agama Katolik, dari mulai hari Rabu mereka sudah membuat ritual ibadah. Apa yang mereka lakukan? Itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Mereka mulai ibadah itu di hari Rabu
mengutip beberapa ayat Perjanjian Lama mengenai ratapan Nabi Yesaya tentang penderitaan juru selamat. Memang beratap. Dan dalam ibadah mereka itu, lagunya itu tidak ada satu bunyi yang keras seperti drum. Itu nggak boleh. Dan bunyinya itu harus patah-patah seperti lonceng kematian. Mengerikan. Nah, mereka meratap ada lagu-lagunya. Ratapan tentang Nabi Yesaya, tentang juru selamat harus menderita. Demikian juga kitab ratapan Yeremia meratapi kematian Tuhan. Padahal belum, tapi sudah meratap. Dalam hari itu mereka menubuatkan kembali kisah Perjanjian Lama. Dalam Mazmur kita lain ada dinubuatkan tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu Alkitabiah. Pada hari Kamis disebut dengan Kamis Putih. Kenapa dikatakan Kamis Putih? Itu memang benar-benar penyucian terjadi. Sebelumnya malam itu Tuhan Yesus sudah tahu nggak lama lagi. Dia kasih contoh tentang kerendahan hati. Itu malam hari. Sebelum dia membagi roti dan anggur, dia katakan kepada murid-muridnya, ayo kumpul. Aku sepertinya udah mau mati, mau berpisah dengan kalian. Tapi ingat, aku sangat mengasihi kalian. Dan tanda kerendahan hati bahwa dia adalah hamba. Dia membasuh semua kaki murid-muridnya. Semua protes, apa-apaan ini? Engkau guru, engkau nabi, engkau juru selamat. Engkau bisa melakukan mujizat tanda heran. Apa-apaan ini? Kau tidak tahu apa yang aku perbuat, nanti kau akan tahu bahwa hidup itu mesti melayani. Habis itu dia pecah-pecahkan roti dan dia berkata, orang yang nanti sama-sama sama aku, celupkan tangan mau ambil roti, dia akan menjual aku. Bukan aku, semua kata murid. Tapi mereka mulai melihat, ada satu yang kebetulan. Di situ tangan Yudas ambil, tangan Yesus langsung menyusul. Zip, itu dia. Dan sejak saat itu iblis masuk kepada Yudas. Dan Yudas langsung berlari keluar. Itu malam. Dia langsung lapor sama pemimpin agama Yahudi. Jadi malam ini, kebiasaan guruku kalau malam berdoa semalam suntuk di taman Getsemani. Mana duit? 30 keping perak. Malam ini ku kasih. Aku tahu di mana dia berlutut tiap malam. Taman Getsemani. Habis perjamuan kudus, itu makanya ada Kamis Putih, mulai menderita. Pergilah Tuhan Yesus ajak beberapa muridnya. Dan murid yang terdekat, Yakobus, Yohanes, Petrus agak dekat, yang agak jauh. Tuhan Yesus juga punya orang-orang terdekat. Perlu hidup ini punya orang terdekat yang mengerti kita. Kalian sini ya, berdoa ya. Aku mau berdoa, ngeri sekali aku udah mau mati. Sebentar lagi aku mati. Berdoa lagi ya. Gak lama kemudian datang lagi Yudas dan rombongannya. Ya, mencium Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Dan mulailah sengsara itu digerek, dia ditangkap. Murid-murid lari, semua lari. Murid-murid semua lari dan Yesus sendiri untuk diadili. Dalam Alkitab dikatakan, sebelum ayam berkokok, kata Tuhan Yesus, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu sudah Jumat pagi. Jadi sebelum ayam berkokok kira-kira jam 4, mungkin ditangkap kira-kira jam 3 pagi, langsung disidang. Jam 3 pagi udah mulai disidang, sampai ke jam 9 mulai penyaliban. Penyaliban itu secara geografis ke bukit itu agak naik. Sekarang lorong-lorongnya sempit, banyak bangunan. Jalan-jalan Via Dolorosa, Tuhan Yesus naik bukit, perlahan menuju puncak bukit untuk disalibkan. Itu yang terjadi. Ibunya menangis melihat itu semua menjadi. Kalau saudara pergi ke beberapa gereja katedral Katolik, itu ada satu patung banyak diduplikatkan. Gambar Maria memeluk Yesus. Dia sangat sedih. Dia lihat putranya. Makanya disebutkan anak manusia, anaknya Maria, anak Allah. Dia menangis. Dan orang-orang itu sebelum perjamuan kudus atau misa
mereka wajib mencium patung Yesus di kakinya. Nanti romo itu akan lap setiap bekas ciuman orang. Tujuannya apa? Untuk mengingat sengsara kematian Tuhan itu tidak main-main. Salah satu gereja juga di Kupang, dari hari Rabu mereka ada kebaktian. Seperti itu juga meratap. Dan anak mudanya malam itu dikatakan sebelum tutup ibadah membawa banyak seng. Seng itu di jalan aspal ada rutenya. Seng itu digesek ke aspal sehingga bunyinya gak enak. Kenapa? Menggambarkan hati Yesus yang teriris mengerikan. Gak enak didengar. Begitu, mereka mau mengingat sengsara kematian Tuhan Yesus itu bagaimana. Mereka juga ada ritual jalan salib untuk mengingat jatuh pertama Tuhan Yesus di mana, dan mereka mengikut. Itulah salah satu cara orang untuk mengingat bahwa kita ini harus menghormati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita datang beribadah sekarang ini bukan mau mengucapkan turut berduka cita ya, seperti melayat orang mati. Salah. Itu salah. Saudara pakai baju warna hitam seperti Bapak Gembala bukan tanda berduka cita. Salah. Enggak seperti kita melayat orang mati. Enggak. Sebab apa? Hitam ini lambang kematian atau dosa. Hitam ini lambang hitamnya dosa saya dan saudara. Itu. Jadi ketika kita memperingati Jumat Agung, kita mengingat betapa besarnya hitamnya dosa kita, betapa tebalnya, begitu pekatnya, dan betapa kemurahan hati Tuhan melepas tabir hitam itu dan sehingga menjadi putih. Itu artinya Tuhan lepas melalui kematiannya, dan dia mati bukan karena kehabisan darah atau kelelahan. Boleh catat, kalau kita pergi melayani orang mati, karena dia mati nggak bisa bertahan kan? Amin. Karena dia nggak bisa bertahan, tapi Yesus mati bukan karena itu. Itu sebabnya dikatakan seperti pujian komprian tadi, sudah selesai. Selesai tugas dia. Dan selanjutnya yang terakhir, ke dalam tanganmu ya Bapa, ku serahkan rohku. Mati karena apa? Karena dia yang menyerahkan nyawanya. Jadi tidak ada duka cita karena dia sendiri. Mau dia tahan lama-lama situ bisa, tapi dia tahu sudah selesai tugasku. Mengampuni dosa itu Bapak Gembala GPG Klisa, aku ampuni dia. Sekian ribu tahun lagi dia akan melayani di sana di Batu Haji. Oh, sana ada bapak ini, ibu ini, pemuda ini sana, jemaat di sana. Sekali buat selamanya, amin. Supaya kita ingatkan orang datang sama Tuhan, sekali buat selamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sengeri-ngerinya hidup ini, jangan pernah. Sebab kita diselamatkan oleh darah Yesus, amin. Dan kita hargai. Jadi kita sebenarnya datang di sini saudara meratapi dosa kita sebenarnya. Bukan meratapi kematian Tuhan, bukan. Betapa besarnya dosaku dan betapa besarnya kasih karunia Tuhan bagiku yang telah menyelamatkan aku. Itu sebabnya disebut perayaan hari kemenangan kita oleh Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Hari kemenangan, bukan hari duka cita. Yang berduka cita kita. Itu sebabnya ketika Yesus di kayu salib kan banyak orang meratap. Mengapa engkau menangis? Hai putri-putri Israel, mengapa engkau menangis? Bukan para putri-putri yang ibu-ibu menangis, tapi semua penduduk Yerusalem banyak yang menangis. Atau berkata, tangisilah dirimu, kau orang berdosa, datanglah sama aku, tangisi. Kalau aku ini tugasku diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kalian, ya, tangisi dirimu. Di kalimat pertengahan Tuhan Yesus berkata demikian. Karena apa? Semua dosa saya, semua dosa saudara, kalau saudara betul-betul percaya dekat sama Tuhan,
ditanggung sama Dia. Sehingga begitu beratnya dosa itu, dosa dunia Dia tanggung, mengerikan sekali. Putuslah hubungan dengan Allah. Dia tidak lagi memanggil Allah itu dengan Bapa. Udah putus hubungan. Karena apa? Yesus dikatakan Dia menjadi dosa karena dosa kita. Dia menjadi dikatakan berdosa karena apa? Dia yang suci itu dilempari dosa. Dosa saya, dosa saudara, semua di pundaknya. Begitu mengerikan. Dan siksa maut pun datang sampai Dia, mengerikan. Waduh, seram ini. Dan akhirnya Dia berkata, Dia sangat menderita ketika Dia menanggung dosa saya dan saudara. Karena ngerinya semua jadi sama Dia. Langsung Dia berkata, tidak dipanggilnya lagi Bapa. Eloi, Eloi, Allahku. Artinya ada jarak. Bukan lagi sebagai Bapa dengan anak, tapi antara manusia yang berdosa. Yang disalib itu Tuhan atau manusia? Manusia. Kalau Allah mana bisa, mana ada Allah itu seperti itu. Yang disalibkan kemanusiaan itulah, maka jadi menderita, penuh dengan dosa, dan langsung tidak ada lagi hubungan dengan Bapa. Itu sebabnya Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, dan ditimpakan oleh dosa karena pelanggaran kita. Langsung Dia berkata kepada Allah, bukan lagi Bapa. Cara seperti kita manggil Tuhan, Allahku, Allahku, Allahku. Dalam bahasa Ibrani, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, kenapa Engkau tinggalkan aku? Kalau kita berdosa, Tuhan tinggalkan. Itu prinsip Alkitab. Siapa yang berdosa, Tuhan tinggalkan. Tetapi Dia lakukan semuanya. Nah, akhirnya setelah selesai, Dia katakan semuanya sudah selesai. Udah kutanggung dosa di sana, gembala sidang GPD Iglesia sebelum saya matang. Udah kutanggung. Coba saudara katakan dalam diri saudara, Yesus telah tanggung dosaku. Coba sebutkan di hari Jumat Agung ini. Hari katakan. Begitulah yang Tuhan lakukan. Terus kita datang sama Dia. Yesus telah tanggung dosaku. Supaya kita selalu datang sama Dia. Dan setelah itu semua dosa si A, B, C, D, ini, bangsa ini, suku ini, tinggal di mana, udah semua. Bahkan manusia yang akan datang, akan lahir dalam kekekalan, Tuhan sudah tahu, ini ku tanggung. Setelah semuanya beres, Dia katakan kepada Bapa di surga dan kepada orang yang melihat, sudah selesai. Dan selanjutnya Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Akhirnya Dia pun wafat. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan datang di sana seperti si penjahat tadi. Saudara merasa ada kejahatan dalam diri saudara? Halo? Saudara merasa punya kejahatan dalam diri saudara? Kalau saudara gak jahat, gak menjadi Kristen. Kalau udah baik-baik, gak perlu. Tapi ingat saudara, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, ya, semua orang, tidak ada yang luput daripada hukuman. Coba lihat teksnya, Nahum pasal 1 ayat 3. Tidak ada yang tidak luput, agama apapun, sebaik apapun. Kitab Nahum perjanjian lama, Nahum pasal 1 ayat 3. Lihat Alkitab saudara. Ditunjukkan mulai sifat Tuhan kita ya. Kalau sifat Allah orang lain, lakukan ini, kau lakukan habis kau. Tak banyak kau lakukan ini habis. Kau tak mau kasih ini habis. Kau tidak pergi ziarah ke tanah suci habis. Kan kira begitu. Kalau tidak nyangkal diri, nggak mau puasa habis. Tapi Tuhan Yesus nggak begitu. Ayat ini berkatakan Tuhan itu panjang dan besar, itu hebat. Tetapi walaupun Dia panjang sabar, kalau melawan masih dibiarkan, panjang sabar, ya. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan
dari hukuman orang yang bersalah. Habis saudara, saya nggak datang sama dia. Sebabnya kita perlu datang sama dia. Amin. Datang sama dia. Mari kita bangkit berdiri. Bagi saudara yang sudah menerima baptisan air, boleh maju ke depan. 6 di kiri, 6 di kanan. Simbol daripada murid Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang main-main dalam perjamuan kudus.